Pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Selewi Pratiwi, NIM E1 E2 171, jurusan PGSD, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi di sini saya akan menjelaskan macam-macam tarian tradisional dengan cuplikan masing-masing. Pertama yaitu tarian Gandrung Lombok. Sebagai salah satu jenis tarian tradisional yang masuk ke dalam bagian kesenian tradisional Nusa Tenggara Barat, tarian Gandrung Lombok nyatanya sudah populer sebelum Kerajaan Lombok yang terakhir jatuh pada 1894. Jadi dilihat secara sekilas, tarian tradisional salah satu mirip dengan tarian Gandrung yang berasal dari Banyuwangi dan Bali. Namun, membedakannya adalah kostum yang dikenakan, gerakan secara penyajian itu sendiri. Pasalnya, tarian Gandrung Lombok pada masanya dijadikan sebagian tarian untuk penghibur para prajurit ketika pulang dari medan perang. Tetapi seiring perkembangan zaman, tarian ini dijadikan sebagai hiburan rakyat setempat yang memiliki nilai sejarah dan dalam ada kegiatan tersebut. Berikut ini adalah cuplikan tarian Gandrung Lombok. Silahkan menonton. Yang kedua yaitu tarian Gendang Belek. Kesenian tradisional Nusa Tenggara Barat dalam bentuk tarian yang kedua adalah tarian Gendang Belek. Tarian tersebut yang salah satunya bisa dikatakan sangat unik karena di tarian ini oleh para penarian sambil menarikan alat musik gendang belek. Oleh sebab itu, tarian ini disebut sebagai tarian Gendang Belek. Gendang Belek sendiri merupakan alat musik tradisional suku Sasak berbentuk besar yang dimainkan secara berkelompok untuk berakrostik. Namun, sejarah dijadikan sebagai salah satu tarian tradisional. Tarian ini oleh masyarakat Sasak sudah dianggap sebagai tarian wajib dilakukan karena merupakan kesenian dari peninggalan Kerajaan Selaparang Lombok. Tidak hanya itu, tarian ini juga dijadikan sebagai salah satu media penyebaran agama Islam di sekitaran daerah Lombok, sehingga pada saat pertunjukan akan diselipkan ceramah agama ataupun kegiatan agama yang lain. Berikut ini adalah cuplikan tarian Gendang Belek Lombok. Silahkan menonton.
akan menjelaskan tarian lenggong. Tarian lenggong yang diciptakan oleh Batu Raja Lenggong. Secara asal Sulawesi Barat ini pertama kali disebut sebagai tarian lenggong Melayu. Tarian ini sengaja diciptakan untuk upacara adat Hanta Uapua yang diadakan di daerah Bima. Tarian lenggong pun terbagi menjadi dua jenis, yaitu tarian lenggong Mone dan tarian lenggong Membojo. Tarian lenggong Mone merupakan sebuah tarian masyarakat Bima untuk tarian lenggong yang dibawakan oleh para penari pria. Sementara tarian lenggong Membojo merupakan sebutkan untuk tarian lenggong yang dibawakan oleh penari wanita. Berikut ini adalah cuplikan tarian lenggong. Selamat menonton. Yaitu yang keempat adalah tarian Bujakandanda. Sebagian tarian tradisional yang merupakan kedalaman kesenian tradisional Nusa Tenggara Barat. Tarian yang menggambarkan dua oleh prajurit sedangkan berperang ini tetapi saja dibawakan oleh dua orang para lelaki, yang mana para penari tersebut akan mengenakan kostum layaknya prajurit yang dilengkapi oleh profesi berupa senjata, tombak, dan perisai. Gerakan dari penarian ini merupakan gerakan bela diri sehingga diperlukan keahlian khusus untuk bisa menarikannya. Tarian ini juga dikenal dengan nama Mapa Bujakandanda. Ini pada dasarnya diciptakan untuk menghargai dan mengenang jasa para prajurit Bima dalam berjuang mempertahankan daerahnya. Berikut ini adalah cuplikan tarian Bujakandanda. Selamat menonton.
Selanjutnya adalah tarian Wura Bungi Monca, tarian tradisional yang juga tumbuh di suku Bima. Ini merupakan tarian menambur kembang kuning yang bekerap kali dijadikan sebagai hiburan untuk acara-acara adat Bima. Untuk bisa menarikan tarian ini dibutuhkan 4-6 orang gadis yang membawakan tarian ini dengan gerakan lemas dan memulainya. Untuk menarik perhatian para tamu yang datang ke kota Bima, tarian Wura Bungi Monca pun menarikan suatu kembang sejak masa Kesultanan Abdul Qahir Sirajuddin. Baik, di sini saya akan memberikan cuplikan tarian Wura Bungi Monca. Selamat menonton. Yaitu adalah tari rudat. Menjadi salah satu tarian yang kental dengan nuansa Islami, tarian rudat biasanya ditampilkan di bagian peringatan Hari Besar Islam sebagai peringatan Nabi, khitanan, hatamnya Al-Quran, dan sebagainya. Tidak hanya itu, nuansa Islam pada tarian ini juga didapatkan dilihat dari kostum yang dikenakan para penari maupun lagu pengiring pertunjukan yang dimainkan. Jika melihat sejarah kental nuansa Islam yang dimiliki tarian rudat ini disebabkan oleh ulama terdahulu yang menggunakan tarian ini sebagai media untuk menggambarkan agama Islam. Di sini saya akan memberikan cuplikan tarian rudat. Berikut ini adalah cuplikan tari rudat. Selamat menonton.
Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan memberikan apa saja tradisi yang ada, tetapi saya tidak memberikan cuplikannya. Yang pertama yaitu perang topeng, yang kedua maulid adat Bayan, yang ketiga dende bunti, yang keempat sentak penaguri, yang kelima upacara uapua, yang keenam upacara mangu ayu, yang ketujuh nyongkolan. Itu saja tarian tradisional. Sekian video dari saya tentang tarian tradisi Nusa Tenggara Barat. Mohon maaf apabila salah kata. Saya ucapkan terima kasih.